Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hao kecil, betapa aku berharap kamu akan hidup kembali. Dazuwang, Ermeng dan yang lainnya datang. Mereka membawa sebotol anggur dan duduk di sini, minum segelas. Kemudian, mereka menuangkan cangkir ke kuburan. Mereka beberapa tahun lebih tua dari Shihao, tetapi konstitusi Shihao kuat bahkan ketika mereka masih kecil. Pada awalnya, dia masih mengejar pantat mereka, tetapi kemudian, dia melewati mereka semua. Aku benar-benar tidak ingin percaya bahwa kamu telah meninggalkan kami. Bagaimana kamu bisa mati begitu saja? Mata Ermeng memerah. Pihou, Huzi, dan bayi ingus juga merasa tidak enak. Mereka terus-menerus menuangkan anggur, cangkir demi cangkir ke tanah. Dalam 3 bulan ini, mereka akan datang ke sini setiap beberapa hari dan minum, berharap mereka bisa melihat Shihao lagi. Lupakan perasaan tulus tumbuh bersama, hanya hal-hal yang Shihao lakukan untuk desa sudah membuatnya tak terlupakan. Hati mereka terasa sesak. Ini benar-benar tidak adil. Hao kecil terbaring sendirian di sini, sementara orang itu disebut jenius yang menggetarkan dunia. Semua orang mengatakan bagaimana dia tak tertandingi di bawah surga. Itu awalnya adalah gelar Little Hao, kata Pihou. Meskipun mereka dibesarkan di desa batu, mereka juga tahu beberapa hal tentang dunia luar. Itu karena mereka selalu datang ke dan dari istana Kekaisaran Negeri Batu, jadi informasinya menyebar dengan bebas. Karena King Feng mewarisi posisi Kaisar Negara Batu, dia selalu melakukan perjalanan bolak-balik antara 2 tempat ini. Apa yang kalian pikirkan? Apakah benar-benar ada rumput yang menghidupkan kembali di dunia ini? Betapa hebatnya jika kita menemukannya. Aku benar-benar ingin Hao kecil hidup, Dazuang berbicara dengan nada sedih. Saya selalu merasa seolah-olah dia tidak pergi, hampir seolah-olah dia masih di samping kita, kata Snot Baby. Dia adalah satu-satunya anak yang bahkan lebih kecil dari Shihao saat itu, dan hari ini, dia juga telah dewasa. Akhirnya, mereka saling menggendong. Sambil berbau alkohol, mereka menuruni bukit dan kembali ke desa batu. Jika seseorang bertanya siapa yang paling patah hati di desa beberapa hari terakhir ini, itu pasti kepala desa Xiunfeng. Dia secara pribadi telah membesarkan Shihao, jadi perasaannya padanya mirip dengan perasaan terhadap seorang putra. Dia benar-benar tidak bisa melupakan ini dan menerima hasil ini. Selama 3 bulan ini, dia sepertinya telah berusia 10 tahun. Rambutnya seputih salju, dan dia selalu tampak sedih dan sedih. Orang tua itu akan selalu duduk di depan desa sendirian, seringkali sepanjang hari. Dia tidak akan menanggapi bahkan ketika penduduk desa memanggilnya. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua merasa sangat sedih. Nak, ketika kamu dibawa, kamu hanya mencapai lututku. Kamu sangat lemah sehingga kamu akan mati kapan saja. Pemimpin klan tua itu bergumam. Dia melihat ke halaman, merasa seolah-olah dia masih bisa mendengar tangisan bayi yang lemah. Nanti, kamu akhirnya selamat. Kami hidup bersama, bergantung satu sama lain. Itu benar-benar saat yang penuh dengan kegembiraan, dia menghela nafas pelan. Air mata mengalir dari mata tuanya. Samar-samar dia bisa melihat mata besar yang berkedip itu, anak kecil yang terhuyung-huyung saat dia berjalan, menarik ekor anjing merah besar itu sambil melepaskan teriakan lembut. Kepala desa, ayo makan. Jangan merasa buruk lagi. Penduduk desa mencoba menasihatinya. Semua orang merasa sangat mengerikan. Aku tidak nafsu makan. Pria tua itu menundukkan kepalanya, menggunakan tangannya untuk membelai pot kecil.
Ini adalah sesuatu yang digunakan si kecil setiap hari saat itu, dengan diam-diam memasak susu binatang di dalamnya untuk diminum, untuk mencegah orang lain mengetahuinya. Tentu saja, bagaimana mungkin semua orang tidak tahu? Susu binatang semuanya dibawa oleh para paman. Kakek kepala, apa yang ada di luar gunung-gunung besar itu? Saya ingin melihat sendiri dan meninggalkan tanah terlantar yang besar. Ketika dia tumbuh sedikit lebih tua, Shihao sudah mulai merindukan dunia luar, ingin menjelajahinya. Kata-kata ini sepertinya masih terngiang di telinganya. Shi Yunfeng menyalahkan diri sendiri menggelengkan kepalanya. Aku seharusnya tidak setuju. Kita seharusnya tinggal di sini saja, tidak pernah meninggalkan tempat ini. Betapa hebatnya itu! Sesuatu seperti ini tidak akan terjadi. Kepala desa, kami tahu Anda merasa tidak enak, tetapi Anda harus makan sesuatu. Kalau tidak, kita juga tidak akan makan. Sekelompok anak berjalan dengan mata merah. Mereka mengkhawatirkan kepala suku tua itu. Baiklah, orang-orang memiliki kehidupan untuk dijalani dan hari-hari untuk dilalui. Kita tidak bisa selalu tinggal di masa lalu. Shi Yunfeng dengan sedih berdiri dan berkata, hanya saja, penduduk desa tahu bahwa terlalu sulit baginya untuk menghilangkan pikiran itu. Faktanya, tidak ada yang bisa melupakan Shihao. Ketika mereka memikirkannya, mereka semua merasa pahit. Masih ada halaman kecil di desa tempat berkabung juga terjadi. Mereka adalah orang tua Shihao. Selama 3 bulan ini, mereka tetap berada di dalam Stone Village dan baru pergi 2 hari yang lalu. Gunung Abadi memiliki masalah mendesak, meminta Qin Feng mengirimi mereka pesan untuk kembali. Di dunia luar, klan Qin saat ini sedang berdiskusi di Gunung Abadi. Mereka ingin Qin Hao cepat naik, karena jalan surgawi akan segera terputus. Dia kemudian akan selamanya kehilangan kesempatan untuk melakukannya. Aku tidak akan naik. Qin Yining menggelengkan kepalanya. Dia merasa sangat kesakitan. Dia akan tinggal di desa batu, tidak ingin meninggalkan alam bawah. Ketika Shi Ziling mendengar ini, matanya memancarkan cahaya ilahi. Aku akan naik. Api telah lama menyala di dalam dirinya. Itu telah terbakar dengan ganas selama lebih dari 3 bulan. Dia ingin pergi ke alam yang lebih tinggi. Akan ada hari ketika dia akan menghapus warisan itu dan meminta penjelasan. Demi balas dendam, dia harus memasuki alam yang lebih tinggi. Bahkan jika dia dipenuhi dengan keengganan dan penyesalan, dia masih harus pergi. Baiklah, kamu naik. Aku akan tetap tinggal di Stone Village. Qin Yining melepaskan desahan ringan. Ibu, ikutlah bersama kami. Kakak laki-laki juga berharap kamu bahagia. Dia tidak ingin kamu patah hati, saran Qin Hao. Qin Yining menggelengkan kepalanya. Dia diliputi oleh kesedihan. Akhirnya, Shi Ziling kembali ke desa batu. Dia berdiri di depan kuburan itu sepanjang malam. Kemudian, dia dengan tegas pergi. Di punggungnya ada tombak emasnya sendiri. Dia pergi ke alam yang lebih tinggi. Mulai sekarang, saya akan membenamkan diri dalam kultivasi pahit. Saya tidak akan lagi membuang waktu saya. Kebanggaan saya, keganasan saya, inti saya, biarkan semuanya terbakar. Dia dengan sedih meraung. Shi Ziling dan Qin Hao pergi. Mereka mengikuti jalan surgawi yang misterius dan menghilang dari alam ini. Segera setelah itu, para wanita bangsawan dan jenius dari alam yang lebih tinggi itu juga pergi satu demi satu, secara permanen kembali ke alam yang lebih tinggi. Mereka juga membawa informasi yang lebih rinci dan dapat diandalkan. Ini membuat para tetua mereka terkejut, berdiskusi dengan mereka. Dari apa yang saya dengar, batu kecil itu sangat tangguh. Bahkan jika dia memasuki alam yang lebih tinggi,
dia akan tetap bersinar cemerlang dan menekan suatu area cepat atau lambat. Dia benar-benar tangguh. Namun sekarang, adik laki-lakinya bahkan lebih tangguh. Kamu mengatakan bahwa batu kecil telah mengalahkan legenda yang tak terkalahkan, murid ganda. Benar. Mahasiswa ganda dikenal sebagai keberadaan yang tak tertandingi bahkan di alam saya yang lebih tinggi. Baru-baru ini, seorang ahli berusia 18 atau 19 tahun juga telah muncul di alam saya yang lebih tinggi, menyapu semua rekan-rekannya di Provinsi Heavenfall yang dikenal sebagai tak tertandingi di generasinya. Pada akhirnya, dia memasuki Akademi Heavenfall dan bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan bakat luar biasa mereka. Dia sepertinya telah menang dan juga bergabung dengan Heavenfall Academy. Waktu berlalu dengan cepat. Lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak Shi Hao meninggal. Selama periode waktu ini, terlepas dari apakah itu sekte barat, gunung abadi, atau yang lainnya, menghubungi alam yang lebih tinggi menjadi semakin sulit. Seiring dengan berlalunya waktu, menjadi semakin sulit untuk berkomunikasi antara dua alam. Itu hampir seolah-olah koneksi telah terputus. Klan Qin mendesak beberapa kali agar negara batu menghubungi dan memberitahu Qin Yining untuk naik. Jika tidak, mereka akan kehilangan kesempatan dan terpisah selamanya. Mengapa semakin banyak rumput yang kita potong di sini, kata Ermeng. Bukit itu penuh dengan rerumputan aneh. Itu penuh vitalitas dan sangat sulit untuk dihilangkan. Akar mereka keras. Hampir tidak mungkin untuk menyingkirkan mereka semua. Mereka akan tumbuh lagi setelah periode waktu berlalu, mengelilingi makam itu. Selain itu, esensi spiritual di sini menjadi lebih kental. Penduduk desa curiga bahwa itu karena Shi Hao mengambil banyak harta surgawi dan bahkan obat-obatan yang lebih berharga, anggur ilahi, dan barang-barang lain yang mengandung sejumlah besar esensi sehingga esensi spiritual di sini menjadi sangat kaya setelah dia meninggal. Rumput ini sangat aneh. Saya belum pernah melihat rumput jenis ini sebelumnya di tanah terlantar yang luas. Bagaimana itu akhirnya tumbuh di sini? Pi Hou bingung. Rumput ini baru muncul setelah Shi Hao dikuburkan. Sungguh disayangkan, itu bukan rumput kebangkitan. Dazuang berkata sambil menghela nafas. Beberapa bulan lagi berlalu. Shi Hao telah pergi hampir setahun yang lalu. Gunung Abadi mengirim seseorang untuk memberitahu Qin Yining untuk kembali. Kali ini, itu terkait dengan Shi Ziling dan putra kedua mereka. Qin Yining akan pergi. Sambil membawa kesedihan, dia berdiri di depan kuburan ini dan mengucapkan selamat tinggal. Dia menangis sepanjang malam. Klan Qin mengirim pesan bahwa Shi Ziling terluka di alam yang lebih tinggi, apalagi sangat serius. Selain itu, ada masalah dengan Qin Hao juga, jadi mereka membutuhkannya untuk naik. Ziling telah terluka. Jika Hao Er di sini tahu, dia pasti tidak akan tenang. Kamu sebaiknya pergi. Kepala tua Xiun Feng menghibur. Saya akan mengirimkan informasi yang benar tentang ayahnya untuk membantu Hao Er beristirahat dengan tenang. Qin Yining berkata sambil menangis. Dia sangat emosional. Alam bawah telah memberinya terlalu banyak penyesalan. Hari itu, dia pergi melalui salah satu jalan tua gunung abadi ke alam yang lebih tinggi. Beberapa hari kemudian, Gunung Abadi membayar harga yang mahal untuk memenuhi keinginannya dan berkomunikasi dengan alam bawah, mengirimkan pesan. Kali ini, Gunung Abadi alam bawah tidak menyembunyikan informasinya. Paman Ziling baik-baik saja dan telah diisolasi untuk berkultivasi. Hanya saja, orang-orang dari alam yang lebih tinggi berharap agar wanita suci mereka kembali, jadi mereka melebih-lebihkan beberapa hal. Dazuang berkata di depan makam Shi Hao. Qin Hao telah menunjukkan keterampilan luar biasa di alam yang lebih tinggi. Berita tentang dia memiliki 2 tulang makhluk tertinggi tidak disembunyikan. Banyak orang mengetahuinya,
Dan sebagai hasilnya, pertempuran yang mengejutkan dunia pecah. Inilah yang dikatakan Ermeng. Semua informasi ini berasal dari Gunung Abadi. Rumor mengatakan bahwa di tempat di mana alam kultivasi ditekan ke tingkat yang sama, Qin Hao berturut-turut mengalahkan 5 jenius surgawi, mengalahkan individu-individu berbakat dari banyak provinsi yang berbeda. Itu menimbulkan keributan besar. Akibatnya, Dewa Surgawi Abadi secara pribadi mengirim tubuh spiritual untuk melindunginya, mencegah orang lain berkomplot melawannya. Nama Qin Hao bergema di suatu wilayah. Banyak warisan tua di daerah selatan mengetahui hal ini, dan beberapa sekte besar mengambil tindakan, berharap untuk dihubungkan melalui pernikahan dengan Gunung Abadi, menawarkan wanita surgawi sekte mereka. Ada desas-desus bahwa Qin Hao berkultivasi dengan pahit dengan harapan cepat naik ke tampuk kekuasaan. Dia akan berpartisipasi dalam pertemuan besar, pertemuan yang hanya bisa dihadiri oleh anak-anak muda paling berkuasa di provinsi mereka. Banyak provinsi besar akan berpartisipasi dan mengadakan kontes. Ini adalah pertempuran makhluk tertinggi muda sejati. Beberapa yang menang akan memasuki tanah rahasia yang berisi peluang alam yang luar biasa hebat. Sayang sekali. Hao kecil, kamu awalnya akan memasuki alam yang lebih tinggi dan menunjukkan kecemerlanganmu, namun sekarang, Pi Hou dan yang lainnya merasa kecewa. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Semua penduduk desa merasa seolah-olah ada yang tidak beres. Esensi spiritual bukit ini terlalu berlimpah dan kaya, menjadi berkali-kali lebih besar daripada di masa lalu. Paman kecil Hao, kami datang untuk menemuimu lagi. Sekelompok anak-anak mendaki bukit. Mereka sering merawat kuburan ini, tetapi rumput tumbuh terlalu cepat. Ada terlalu banyak untuk menarik. Yi, itu burung pipit itu, dia menjatuhkan biji di sini. Tidak heran begitu banyak rumput aneh tumbuh di sini. Seorang anak berteriak ketakutan sambil menunjuk ke depan. Ada burung pipit 5 warna di sana. Itu sama sekali tidak takut pada orang. Itu berdiri di atas kuburan sambil melemparkan beberapa biji. Kemudian dengan malas menyisir bulunya yang berwarna cerah. Ah iya, burung rendahan, kamu terlalu jahat. Menindas Paman Hao sejak dia masih kecil, dan kemudian melakukan ini sekarang, bahkan datang ke kuburnya untuk berperilaku kasar. Sekelompok anak-anak sangat marah dan bergegas untuk menangkapnya. Tentu saja, ini sia-sia. Saat itu, Shi Hao mengejarnya sejak dia masih kecil, namun dia tidak pernah menyentuh sehelai bulu pun pada burung pipit 5 warna itu. Dia bahkan telah diprovokasi oleh burung itu sampai dia menangis dengan keras. Itu adalah salah satu momen memalukan Shi Hao, sesuatu yang paling tidak ingin dia ungkapkan. Bahkan ketika dia tumbuh dewasa dan mencapai alam pengaturan formasi, dia masih tersisa dengan keluhan yang tersisa. Dia ingin menangkap burung pipit 5 warna yang aneh ini, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan. Burung ini sangat rendah, selalu melarikan diri terlebih dahulu. Kicau-kicau! The Vivecolored Sparrow berteriak. Setelah menyisir bulu-bulunya yang indah dengan cara yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, ia pergi dengan angkuh. Dengan kepakan sayapnya, ia meninggalkan cahaya 5 warna sebelum terbang menuju pohon kurma tua di belakang Stone Village. Disitulah sarangnya. Terlalu penuh kebencian. Setiap kali kita mencabut rumput, ia menanam lebih banyak. Sekelompok anak-anak sangat marah, mereka berteriak dengan suara wawa. Mereka bergegas menuruni gunung berlari menuju desa untuk menangkap burung ini. Pada akhirnya, mereka mengejutkan banyak orang dewasa. Apa yang terjadi? Ketika orang dewasa di Stone Village mengetahui hal ini, mereka semua merasa agak aneh. Kemudian, semua orang pergi mencari burung pipit 5 warna bersama-sama. Namun, itu sangat licin dan tidak bisa ditemukan dimanapun. Apa burung pipit 5 warna? Saya tidak pernah melihat hal seperti itu sebelumnya.
kelihatannya agak aneh, kata Hairibol. Luka-lukanya sudah cukup banyak disembuhkan. Secara alami tahu bahwa burung ini ada. Saat itu, Shi Hao dipenuhi dengan kebencian dan membawanya untuk mencari melalui sarang burung itu. Pada akhirnya, burung rendahan itu langsung menghilang, jadi mereka tidak pernah melihatnya. Pada akhirnya, semua orang tiba di gunung pendek lagi. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Esensi spiritual menjadi lebih kaya, dan bintik-bintik cahaya mulai keluar dari makam itu. Ini, apa yang terjadi? Kepala tua itu paling tergerak. Dia juga seorang kultivator, jadi dia bisa merasakan gelombang kekuatan hidup bangkit kembali di kuburan. Selama bulan-bulan ini, rumput ini tumbuh sangat kuat. Sekarang, semua akarnya bersinar seperti jumbai naga. Mereka bahkan tampak bergerak. Rumput ini sangat istimewa. Akarnya sangat tebal. Mereka jelas bukan rumput biasa. Hari ini, mereka menjadi lebih tidak biasa, melepaskan pancaran cahaya. Biarkan aku melihatnya, kata Hairibol. Matanya melepaskan cahaya ilahi. Dia menatap ke sini, dan kemudian dia melihat ke kedalaman bumi. Segera setelah itu terkejut. Hairibol merasakan gelombang fluktuasi yang aneh. Kalian semua, jangan bertindak gegabah. Ini serius memperingatkan. Kemudian, ia mengeluarkan kotak perunggu berharga yang sebelumnya dipegang Shi Hao. Setelah membukanya, murid ganda itu muncul. Itu sangat terguncang. Itu menggunakan murid ganda untuk melihat ke dalam. Di bawah tanah ada lapisan cahaya yang melepaskan untaian vitalitas. Justru peti mati itu. Reinkarnasi, tanpa mengalami hidup dan mati, bagaimana seseorang bisa memahami reinkarnasi? Mungkinkah karena alasan ini? Little Red juga datang. Itu juga sangat terkejut. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.